Jadi misalkan ada nih motor Satria Air yang bekas kecelakaan atau bagaimana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Pupu Otomotif. Jadi pada video kali ini kita akan membahas atau sharing tentang motor Suzuki Satria S. Nah, motor Suzuki Satria S ini kita sama-sama tahu bahwa belum memiliki kopling tangan atau kopling manual. Nah, untuk speednya sendiri Suzuki Satria S masih memiliki 5 speed atau 5 percepatan. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali pertanyaan dari teman-teman bahwa Bang, bagaimana caranya jika motor Suzuki Satria S ingin dipasang kopling tangan. Nah, menurut saya ada 3 cara untuk memasang kopling tangan di motor Satria S. Cara yang pertama, teman-teman bisa menggunakan atau membeli kopling tempel. Kopling tempel yang nanti dipasangkan di sini dudukannya. Stud-nya menggunakan stud ini, posisinya kurang lebih berada di sini. Nah, untuk kopling tempel sendiri, teman-teman bisa menggunakan kopling tempel dari motor Karisma atau Supra X125. Teman-teman bisa membeli kopling tempel tersebut di online shop. Harganya tergolong murah, kisaran 60 sampai 80 ribu. Teman-teman sudah bisa mendapatkan kopling tempel, terus kabel kopling sekaligus juga handle kopling. Sudah tinggal pasang saja. Namun menurut saya ada beberapa kekurangan, diantaranya jika teman-teman menggunakan kopling tempel sangat rentan sekali terjadi kebocoran pada stud ini. Jadi seringkali terjadi rembes oli pada bagian ini. Terus kekurangan yang kedua, biasanya kopling bisa terjadi slip. Nah, akhirnya teman-teman harus pintar-pintar mengakalinya agar daya kerja kopling tersebut bisa maksimal dan tidak terjadi slip. Nah, jadi kelebihannya murah, dan juga ketika misalkan teman-teman ingin melepaskan kopling tempel tersebut, caranya sangat mudah, tinggal dilepaskan dan motor pun kembali standar gitu seperti semula. Jadi untuk kelebihannya, yang pertama murah, yang kedua untuk pemasangan dan cara melepasnya sangat mudah. Tapi yang tergolong ke dalam kekurangannya bisa terjadi rembes, dan yang kedua kinerja dari kopling ini kurang maksimal sehingga bisa terjadi slip kopling. Lanjut ke cara yang kedua, teman-teman bisa membuat dudukan atau mengecor untuk dudukan kopling di sini. Nah, itu bisa lebih terlihat rapi dan juga cara kinerjanya bisa lebih maksimal. Tapi tentu biayanya juga sedikit mahal jika dibandingkan dengan menggunakan kopling tempel. Nah, nanti contohnya saya sertakan. Terus cara yang ketiga, teman-teman bisa menggunakan blok kopling dari motor Suzuki Satria Air atau Suzuki Satria 6 speed. Tapi tidak hanya blok koplingnya saja, teman-teman juga harus membeli rumah kopling dan juga bagian gigi rasio. Karena kita tahu untuk Suzuki Satria S dan Satria R itu di bagian kopling itu banyak sekali perbedaan, termasuk di gigi rasio Satria S dan Satria R. Kita tahu bahwa untuk Satria S memiliki 5 speed dan juga Satria R memiliki 6 speed. Tapi kelebihan dari Suzuki Satria S
itu napasnya tergolong panjang jika dibandingkan dengan Suzuki Satria Air. Jadi karakternya juga sudah berbeda. Nah, jadi bagaimana cara mengatasi atau mengakalinya agar tidak terlalu memakan biaya? Teman-teman caranya bisa langsung membeli satu gelondong dari mesin motor Suzuki Satria Air. Nanti tinggal diambil komponen yang diperlukannya saja, misalkan dari blok kopling, terus rumah kopling, bagian rasio, terus pokoknya yang diperlukannya saja diambil. Nah, usahakan untuk bagian rengkes itu tetap menggunakan rengkes dari Satria S ini agar motor ini tetap bisa diperpanjang pajaknya gitu. Jadi artinya untuk rengkesnya sendiri menggunakan rengkes original dari Satria S, tapi untuk bagian dalam dan untuk blok kopling kanannya menggunakan motor Satria Air. Jadi nanti endingnya teman-teman bisa sudah memiliki kopling manual atau kopling tangan di sini dan tetap memiliki starter di motor Satria S ini. Jadi intinya kita sudah memiliki kopling tangan tapi tetap memiliki starter. Nah, tinggal dikolaborasikan saja mesin Satria S dengan mesin Satria Air gitu. Nah, nanti untuk part yang tidak diperlukannya dari motor Satria Air itu bisa teman-teman jual kembali gitu untuk menghemat biaya. Tapi tentu untuk awal atau permulaan biaya yang dikeluarkan cukup besar ketika kita membeli mesin dari motor Satria Air. Nah, usahakan di dalam membeli mesinnya juga teman-teman harus membeli mesin yang terdapat dokumennya. Jadi misalkan ada nih motor Satria Air yang bekas kecelakaan atau bagaimana ya, sehingga motor tersebut sudah keadaan parah, tapi untuk mesinnya sendiri masih bisa dimanfaatkan. Nah, itulah baru kita bisa beli mesin dari motor Satria Air tersebut dan diaplikasikan ke Satria S untuk modifikasi kopling gitu. Nah, mungkin itu saja menurut saya ketiga cara tersebut bisa teman-teman pilih, tapi saya juga ingin menanyakan balik ke teman-teman atau netizen di rumah, umumnya para pecinta dua tak, khususnya untuk para pemilik motor Satria S yang sudah merubah dari yang sudah merubah dari kopling otomatis ke manual. Kira-kira cara yang mana yang paling rekomendasi untuk merubah kopling Satria S ini? Silakan teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Bagi yang punya videonya silakan tulis aja linknya di bawah kolom komentar. Kita nanti bisa sharing kira-kira yang paling aman dan nyaman itu cara yang mana. Saya tunggu rekomendasi dari teman-teman. Mungkin saja rekomendasi dari teman-teman bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.